Kalian pernah nggak sih lihat jamur tumbuh di kayu lapuk atau tanah yang lembab? Ternyata jamur bukan termasuk tumbuhan loh. Mereka masuk ke kelompok fungi, makhluk hidup unik yang memiliki banyak peran penting untuk ekosistem. Yuk kita kenali fungi lebih dalam. Fungi atau jamur mempunyai beberapa ciri khas yang membedakan mereka dari makhluk hidup lain. Berikut adalah ciri-ciri fungi. Yang pertama, eukariotik. Fungi memiliki sel dengan inti sejati yang dibungkus oleh membran. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Tidak bisa melakukan fotosintesis karena fungi tidak memiliki klorofil atau pigmen hijau yang ada pada tumbuhan. Ketiga, ada heterotrof, yaitu mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan, bisa sebagai parasit, saprofit atau pengurai, atau simbiosis. Yang keempat, dinding sel mengandung kitin. Berbeda dengan tumbuhan yang berdinding sel selulosa, dinding fungi terbuat dari kitin, seperti pada serangga. Yang kelima, reproduksi seksual dan aseksual. Fungi berkembang biak dengan spora, baik secara seksual maupun aseksual. Yang keenam, struktur tubuh bisa uniselular atau multiselular. Ada yang bersel satu seperti Saccharomyces atau ragi, dan ada juga yang multiseluler seperti jamur payung. 7. Fungi hidup di habitat yang lembab atau basah. Umumnya hidup di tempat yang lembab karena membutuhkan air untuk pertumbuhan dan reproduksi. Sekarang kita bahas struktur dan karakteristik fungi. Yang pertama, ada hifa, yaitu benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur. Ada dua jenis hifa. Yang pertama, ada hifa bersekat atau septat. Dia memiliki pembatas antara sel-selnya. Yang kedua, ada hifa tidak bersekat atau kolenositik. Dia tidak memiliki pembatas antar sel. Lalu, yang kedua, ada miselium, kumpulan hifa yang membentuk jaringan bercabang untuk menyerap nutrisi. Yang ketiga, ada tubuh buah, yaitu bagian jamur yang terlihat dan berfungsi menghasilkan spora, seperti pada jamur kuping atau jamur merang. Yang keempat, ada spora, yaitu struktur reproduksi yang dapat tersebar melalui udara, air, atau hewan, lalu dapat tumbuh menjadi jamur baru. Jamur diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, ada zygomicota, yang terdapat pada Rhizopus stolonifer atau jamur roti. Ciri khasnya memiliki zigospora sebagai struktur reproduksi seksualnya. Lalu umumnya hidup sebagai saprofit dan ditemukan di tanah atau bahan organik mati. Yang kedua, ada ascomycota, yang terdapat pada Saccharomyces cerevisiae atau ragi dan Penicillium sp penghasil antibiotik. Ciri khasnya menghasilkan spora di dalam kantung yang disebut ascus. Banyak dimanfaatkan dalam industri makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, ada Basidiomycota. Contohnya ada pada jamur merang atau Volvarilia volvacea. Ciri khasnya, ia menghasilkan spora pada struktur berbentuk tongkat yang disebut basidium. Banyak ditemukan di lingkungan dan sering dikonsumsi oleh manusia. Yang keempat, ada Deuteromycota, yang terdapat pada Aspergillus sp atau penghasil aflatoxin. Ciri khasnya disebut jamur tidak sempurna karena belum diketahui tahap reproduksi seksualnya. Lalu beberapa spesies bersifat patogen bagi manusia dan hewan. Fungi berkembang biak dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama ada reproduksi aseksual, terjadi melalui pembentukan spora tanpa peleburan sel gamet. Biasanya dengan cara yang pertama ada pembentukan spora, misalnya pada jamur roti, spora akan dilepaskan dan tumbuh menjadi jamur baru saat kondisi lingkungan mendukung. Yang kedua ada fragmentasi hifa, sebagian miselium putus dan tumbuh menjadi individu baru. Lalu ada juga cara budding atau pertunasan, seperti pada ragi, di mana sel baru tumbuh dari induknya lalu melepaskan dirinya. Yang kedua ada reproduksi seksual, terjadi melalui peleburan hifa dari dua individu jamur yang berbeda jenis. Siklus hidup ini bisa dilihat dari jamur Basidiomycota, yaitu spora berkecambah dan membentuk miselium primer. Dua miselium primer dari jenis berbeda bergabung menjadi miselium sekunder. Tubuh buah berkembang dan menghasilkan basidiospora. Spora tersebar dan tumbuh menjadi jamur baru. Berikut itu tadi adalah penjelasan saya tentang fungi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau pengucapan.
Semoga penjelasan saya dapat mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.